Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya'il mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsiran ma ba'du. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabus Syar'iyyah, adab-adab syar'i fi qiraati maulidi khairil bariyah, tentang ketika membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik. Karya Al-Habib Sayyidi Utsman bin Abdillah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca bahwa di antara adab membaca maulid adalah dengan cara menghormati dan mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mengagungkan dan memuliakan dan menghormati beliau, ini kemarin disebutkan adalah dengan cara memakai harum-haruman dan membawa bunga-bunga yang aromanya harum. Sekarang wa min afhashi isa'atil adab wa qillatil ihtiram. Di antara adab yang buruk dan paling keji, wa qillatil ihtiram, dan kurang penghormatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mujibi lil khusran wal khidlan, yang meniscayakan kerugian, wal khidlan, dan penolakan, pengusiran dari kedekatan kepada Allah. Ini ayyuharrikal haditor wa yamuddur radad ayadihim fawqahu, adalah ayyuharrikah, menggerakkan, al-hadi, penggiring, ator, alat musik, atau aktor ini juga semacam rebana terbang. Wa yamuddu, dan memanjangkan, atau apa itu, ar-radad ini juga alat, semacam alat juga, namanya radad atau rebana. Ayadihim, tangan-tangan mereka, fauqahu, di atasnya, fayalil jahli minal wabali wal bawar. Fayalil jahli, aduh bodohnya, minal wabali, karena mendapatkan wabal, kecelakaan, wal bawar, dan petaka. Wa min jumlati ta'zimihi wa tawqirihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara sejumlah ta'zim, penghormatan, wa tawqirihi, dan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alla yunadi bismihi syarif. Ini di antara adabnya adalah alla yunadi bismihi syarif, tidak memanggil nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismihi syarif, dengan namanya. Jangan panggil nama, fala yaqul ya Muhammad, jangan bilang ya Muhammad, wahai Muhammad, jangan. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipanggil nama oleh Allah Subhanahu wa taala, saking Allah ini menghormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada nabi-nabi yang lain dipanggil namanya, Nabi Adam, ya Adam uskun,
wahai Adam, ya Adam. Nabi Musa, Nabi Ibrahim dipanggil namanya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak dipanggil nama, dipanggil dengan penghormatan. Lil khilafi fi tahrimihi, ada perbedaan ulama fi tahrimihi tentang keharaman memanggil nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan nama. Jadi memanggil nama ya Muhammad, ada ulama yang berpendapat itu haram. Kama basatahu Syekhuna al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya fi Fatawi. Sebagaimana dijelaskan secara panjang lebar oleh Syekhuna al-Habib Abdullah. Dijelaskan panjang lebar tentang perbedaan pendapat itu. Jadi di sini disebut qillatul ihtiram al-mujib lil khusran, itu tidak menghormati Nabi Muhammad itu meniscayakan kerugian. Tidak menghormati Nabi. Dia kalau tidak menghormati Nabi, imannya kurang. Bal yaqulu munadihi ya Rasulullah, tetapi seharusnya orang yang memanggil Kanjeng Nabi itu memanggil dengan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Wa ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Ini dalil di dalam Al-Qur'an bahwa kita tidak boleh memanggil Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan nama. Jadi di dalam maulid itu kita tidak memanggil ya Muhammad, wahai Muhammad, tapi memanggil dengan penghormatan, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah. Hanya ya Rasul salam alaikah, ya Nabi salam alaikah, begitu. Al-matlabus tsani, pembahasan yang kedua. Pembahasan yang pertama sudah, yaitu menghormati Nabi Muhammad SAW. Bahwa maulid itu disyariatkan itu pertama karena untuk menghormati Nabi Muhammad SAW. Menghormati. Dan bilang menghormati itu kita menjalankan sunnahnya. Memang benar menjalankan sunnahnya termasuk menghormati, bisa jadi. Tapi ada cara yang sangat mujarab untuk menanamkan rasa cinta kepada Nabi, menanamkan rasa penghormatan kepada Nabi, yaitu dengan cara membaca maulid. Makanya di dalam maulid itu ketika membaca kita berdiri. Itu bukan apa-apa melainkan untuk menghadirkan rasa cinta di dalam hati kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Penting sekali ini diajarkan. Al-matlub tsani min masyru'iyyati qira'ati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa li ajli husuli mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkannya membaca maulid Nabi adalah untuk husuli mutaba'ah, untuk mendapatkan keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ingin meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inda dzikri syama'ilihi, ketika menyebutkan sifat-sifat karakter-karakter Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam maulid itu disebutkan sifat-sifat Nabi mulai dari kecil sampai balik, sampai dewasa, sampai besar, sampai jadi nabi. Bahkan disebutkan juga ketika Nabi Muhammad SAW itu masih berupa cahaya. Misalnya di dalam Maulid Ad-Dibai, qila huwa Adam alaihissalam. Jadi Nabi itu tersembunyi, tidak diketahui oleh para malaikat, sehingga mereka bertanya-tanya, qila huwa Adam, oh itu adalah Nabi Adam, bukan. Qala sampai akhir. Qila huwa Nuh, oh bukan. Ada perdebatan antara para malaikat. Ini riwayat-riwayat seperti itu disebutkan. Jadi semenjak Nabi masih
eh, dalam bentuk atau dalam keadaan masih dalam keadaan nur, dalam keadaan cahaya. Jadi sebelum dilahirkan itu dijelaskan. Sebelum terciptanya alam semesta, ketika Nabi Muhammad SAW, ketika Nur Muhammad itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala diciptakan sampai akhir, sampai wafat, sampai selanjutnya, wahwal maksudul azam, itu adalah tujuan yang paling utama, yang paling besar. Jadi menyebutkan sifat-sifat Nabi. Jadi Nabi ini merupakan seorang tokoh figur yang kehidupannya sangat detail. Mulai sebelum lahir, sampai lahir, kecil, sampai dewasa, balik dewasa, ketika menikah, sampai punya putra-putri, sampai beliau sepuh tua, sampai wafat, itu diceritakan secara detail sekali. Tidak ada yang tidak diketahui dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semuanya detail. Kalau kita kan, ada yang nggak diketahui. Min qiraati maulidi syarif, dari pembacaan maulid asy-syarif. Jadi tujuan utamanya adalah menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Bal huwa thamratuhu wa lubuhu, bahkan huwa thamratuhu wa lubuhu menyebutkan ciri-ciri, sifat-sifat, karakter-karakter Kanjeng Nabi adalah buah dan inti dari pembacaan maulid. Itu adalah buahnya sekaligus intinya. Wa huwa ayutalibul qari was-sami'u nafsahu bitakhalluq bi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan cara orang yang membaca Al-Qari, yang membaca was-sami' dan yang mendengarkan, yang membaca maulid dan yang mendengarkan maulid itu yutalib nafsahu, menuntut dirinya sendiri bitakhalluqi, untuk berakhlak bi akhlaqi sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan adanya penyebutan sifat, karakter, akhlak, kita ini menuntut diri kita untuk berakhlak seperti akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya begini. Ketika berdiri begini, ketika duduk begini, dijelaskan semua di dalam maulid itu. Ketika tersenyum begini, senda guraunya macam-macam. Allati madahahal maula azza wa jalla, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala biqaulihi, di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa Rasulullah itu, wa innaka wallahu alam, wa innaka, bahwa engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ala khuluqin azim, benar-benar sangat sekali mempunyai akhlak yang agung. Waqala Sayyiduna Al-Haddad, Sayyidi Al-Haddad radhiyallahu anhu berkata, wa'alam bi anna al-khaira kullahu ajma' dimna ittiba'ika lin-nabiyil musyaffa'. Menurut Sayyidina Al-Haddad, bahwa al-khaira kullahu, seluruh kebaikan, ajma', seluruhnya, dimna ittiba'ika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berada di dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kebaikan itu adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad amara Allah Ta'ala bimutaba'ati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati biha husulu mahabbatihi ta'ala, dengan mengikuti Nabi maka kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, yakni rahmatahu wa fadlahu wa thawabahu. Yang dimaksud cinta Allah adalah rahmat dan karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya di dalam Al-Qur'an biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah taala, qul,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, wallahu a'lam, qul katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni maka ikutilah aku, yuhibbukumullah maka Allah akan mencintai kalian. Ini dalil bahwa orang yang meneladani Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Walaisal maqsudu 'inda sim'i syamali sallallahu alaihi wasallam mujarrad az-zaqah wa tanaffus as-sa'da wa izhar at-tawajjud. Walaisal maqsudu 'inda sim'i sama'ilihi. Walaisal maqsudu, dan bukan maksudnya, 'inda sim'i sama'ilihi, ketika mendengarkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, mujarraduz zaqah, hanya berteriak, wa tanaffusus su'da, dan panjang nafas, wa izhar tawajudih, dan menampakkan rasa, wa ghairi dzalika, dan lain-lain. Jadi ketika kita membaca dan mendengarkan maulid, tujuannya bukan hanya sekedar berteriak-teriak, bukan sekedar berpanjang-panjang nafas lagu-lagu, dan bukan hanya menampakkan rasa. Bila mutalabatin nafsi bittiba'i hasbal istita'atih, tanpa menuntut diri untuk meneladani Nabi Muhammad SAW sesuai kemampuan. Jadi membaca maulid itu harus kita menuntut diri untuk meneladani Nabi Muhammad SAW, bukan hanya teriak-teriak, bukan hanya lagu-lagu, walaupun berlagu itu juga penting. Maka halu hadza kaman ra'a bid'atan nafisah. Orang seperti ini, orang yang hanya teriak-teriak, kaman ra'a bid'atan nafisah, seperti orang yang melihat komoditi atau barang dagangan nafisah yang berharga, murabbah, yang bisa untung, liman ishtaraha, kalau dibeli, sohah bimadhiha, lalu orang itu berteriak-teriak memuji barang itu, walam ya'khudha, tapi dia tidak membelinya, tidak mengambilnya, fayu manfaatin yanaluha siwatil kazak, maka fayu manfaatin, manfaat apa yang bisa dia peroleh, siwatil kazak, selain teriakan itu. Dia hanya dapat teriakan kalau tidak meneladani itu. Wa min a'dhami mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam imtithalu awamirihi wa istinabu nawahihi. Di antara keteladanan kepada Nabi Muhammad SAW yang paling agung adalah imtithalu awamirihi, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, kama amarallahu bidzalika, sebagaimana Allah firmankan, perintahkan di dalam firman-Nya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan untuk kita melaksanakan perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya'luha man hadza anna kullu man qara maulid asy-syarif wa tabi syai'in mimma naha anhu faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa rasul. Fa yu'lamu, maka diketahui, min hadza, dari penjelasan ini, anna kullu man qara maulid asy-syarif, bahwa semua orang yang membaca maulid syarif, wa tabi syai'in mimma naha, tetapi dia melaksanakan larangan beliau, faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa rasulihi, maka dia mendapatkan amarah Allah dan Rasulnya. Qala Syekhuna Muhammad Al-Azib, Syekh kami Sayyidi Muhammad Al-Azib berkata, fi wasfir Rasul, menjelaskan Rasulullah, Kanjeng Nabi, thumma yaghdabu in fashad hurmatuhu idh fihi awaqibur rada. Bahwa Rasulullah itu yaghdabu, marah, in fashad hurmatu, apabila keharaman yang beliau larang itu fasyad, tersebar atau viral, ini idh fi awaqibihar rada, karena hal itu pasti menyebabkan kehinaan. Walam yanal manfa'ala dzalika siwal khusran wal hirman, dan orang yang melaksanakan larangan-larangan beliau akan mendapatkan kerugian dan penolakan. Hadza walamma kanat mutaba'atu sallallahu alaihi wasallam
bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi wal maqsud Allah min qira'ati maulidis syarif istahsana ba'du aslafina ta'qibaha bi qasidatin fiha dzikrul awamir wan nawahi. Walamma kana mutaba'atu sallallahu alaihi wasallam, karena meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimtithali awamirihi dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, wal maqsudul azam adalah tujuan utama min qira'ati maulidis syarif dari membaca maulid syarif. Karena meneladani Nabi Muhammad SAW adalah tujuan utama dari membaca maulid syarif, dari membaca maulid, maka istahsana ba'du aslafina, sebagian ulama salaf menilai baik ta'qibaha, mengiringkan atau membaca setelah maulid itu qasidah. Jadi setelah membaca maulid itu bagus untuk membaca qasidah fihi dzikrul awamir wan nawahi, yang ada penjelasan tentang perintah-perintah dan larangan-larangan. Karena tujuan utama dari membaca maulid adalah meneladani Nabi Muhammad SAW. Meneladani itu adalah melaksanakan perintah beliau dan menjauhi larangan beliau. Qasidatil Habib Al-Haddad, seperti qasidahnya Habib Al-Haddad radhiyallahu anhu, allati awwaluha, yang awalnya wasiyati laka ya dzal fadl wal adab. Awalnya adalah luar adab. Al-matlabus tsalitsu. Nah, sekarang selanjutnya adalah al-matlab ats-tsalis. Yang pertama sudah, yaitu menghormati, yang kedua meneladani, yang ketiga kita insyaallah akan laksanakan, akan baca pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam.